God is good. Beneran Tuhan itu baik setiap waktu. Apapun kondisinya, apapun situasinya. Walaupun rasanya beban berat menjadi ringan. Amin. Karena Allah itu baik all the time. Apapun musimnya. Ya kan? Musimnya Nehemi itu saya senang. Gak punya beban, gak mikir listrik. Bebannya berapa ya kan? Bayarnya berapa? Rekening listrik, rekening BRI, BNI. Ya bayar kos-kosan. Dia gak mikir. Masuk dalam hadirat Tuhan dia menyanyi saja. Saya tadinya yang agak-agak aduh gimana ya, banyak yang gak hadir pada sakit gitu ya. Banyak yang sakit hari ini. Dan lain-lain yang tadinya setia kok hari ini gak hadir. Malam sudah WA, mami saya gak datang sakit. Mami saya kumat, mami. Banyak yang gak datang hari ini. Saya rasa seperti aduh saya kepingin dia bersama dengan mereka. Waktu mereka sakit saya pingin berdoa buat mereka ya. Jadi saya balas online ya, nonton online ya. Mereka juga sedang dalam ibadah ya, jangan khawatir. Tapi waktu itu saya juga dikuatkan oleh Nehemi yang nyanyi. Saudara dia menyembah Tuhan, dia nyanyi sungguh-sungguh. This is my desire. Saya pikir dia bisa gak sih nyanyi? Cuma pura-pura buka-buka mulut. Saya dengerin, saya video, saya foto, nanti saya kirim ya. Jadi benar dia nyanyi. Dia nyanyi dalam bahasa Inggris karena mamanya suka pakai bahasa Inggris, bahasa Jepang ya. Jadi saudara kalau ketemu mamanya gak ngerti karena semua statusnya pakai bahasa Jepang. Saya juga gak ngerti. Kalau ada gambar baru saya lihat gambar. Kemudian Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Bagaimana bapaknya begitulah anaknya. Amin. Bagaimana gembala begitulah dombanya. Bagaimana bapak kita begitulah kita. Kalau kita hidup intim, kita hidup dekat kepada bapak kita atau Tuhan kita, maka lahirlah Rudy Junior. Benar? Lahirlah domba-domba Kristus Junior. Ya kan, seniornya siapa? Teladannya siapa? Yang lebih tua. Gembala menjadi teladan buat kita. Saya mau berkhotbah tentang oleh karena namanya. Nama siapa? Namanya siapa? Nama Bapak siapa, Pak? Pak Sujarwo. Ya kan? Di dalam nama Pak Sujarwo, sing wong Jawa ya. Suami saya orang Jawa, jadi saya pura-pura jadi orang Jawa. Bener ya, Pak Sujarwo seko Jawa kan gitu. Dalam nama Pak Sujarwo gak ada apa-apanya. Tapi di dalam nama Yesus katanya ada kuasa. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini ayat saudara sudah hafal, bahkan saudara menyanyikan lagu ini, nanti Pak Nadab kita menyanyi lagu ini sebelum khotbah ya. Oleh karena namanya, di mana itu ayat oleh karena namanya? Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tetapi sementara saudara buka kita nyanyi dulu. Yang gak bawa Alkitab bisa nyanyi dulu. Artinya saudara sudah membaca firman Tuhan di dalam ungkapan lagu. Ya, saudara tahu nama-nama Allah? Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Apa itu Jehovah Rafa? Allah yang menyembuhkan ya. Bu Devi ingat ya, hari ini Jehovah Rafa buat Anda disembuhkan ya. Nanti kita cek Bapak, tidak masalah dengan DM itu, tidak ada masalah, dia sudah dikalahkan oleh Jehovah Rafa. Jehovah Shalom. Saya mau Jehovah Shalom, damai sejahtera. Kemudian selfie Jehovah apa? Ayo. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jehovah Shalom, Jehovah ada El Shaddai dan lain sebagainya. Ada nama-nama Allah, saudara harus belajar. Amin. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 1 dan 2 itu berbicara tentang gembala dan domba. Siapa domba? Domba-domba itu adalah kita semua. Pengikut, murid, mereka yang percaya, follower ya, follower. Kemudian gembala, kalau ada pengikut, kalau ada murid pasti ada yang memimpin. Pemimpinnya adalah gembala yang baik. Karena ini berbicara Tuhan memakai ilustrasi seperti gembala dan domba. Nah,
dikatakan ayatnya yang pertama tidak kekurangan. Apa maksudnya tidak kekurangan? Ya kan? Itu artinya dia melihara, dia menyediakan, dia selalu memperhatikan, dia peduli kepada domba-dombanya. Amin. Bagaimana mungkin dia bisa membawa ratusan domba seorang diri? Tidak mungkin. Dikatakan di sini zaman tidak seperti kita. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, atau sepasang kambing dan domba atau ayam, kemudian mereka bertelur, mereka beranak, jadi banyak, itu bagus ya kan. Tetapi ini bukan cuma 2 pasang atau 1, 3 pasang. Ini banyak sekali, ini ratusan. Bagaimana kalau mereka beranak pinak ya kan. Berarti bukan cuma ratusan tapi banyak sekali. Bagaimana cara gembala ini ditulis oleh Daud ya kan. Jadi Daud ini bagaimana Daud bisa menghandle semua ratusan domba-dombanya. Bagaimana caranya? Sendiri loh. Sendiri. Di ayat selanjutnya dikatakan, digambarkan bahwa Daud pergi dengan gada dan perisai. Itu sebabnya dia ya tongkat kayu dan kerincing ya lebih tepatnya ya. Itu dia gambarkan sebagai gada dan perisai yang menjadi kelengkapan seorang gembala. Gadamu dan tongkatmu, ya kan? Itulah yang menghibur aku. Kok lucu? Harusnya gada dan tongkatmu itu yang menghalau aku dari bahaya. Benar gak? Tongkatnya Daud itu melengkung. Seperti payung yang ada gagang melengkung. Untuk apa? Itu ada fungsinya. Kalau dombanya nakal lari-lari ke sana kemari, tidak taat, ditarik lehernya Pak ya. Ditarik kembali masuk ke dalam barisan domba-domba. Gak boleh lari dia. Tapi pertanyaannya, apakah ada domba-domba yang suka lari-lari? Ada. Pasti ada. Kenapa? Karena perlengkapan gembalanya ini, perlengkapan Daud ini bagus sekali. Saya lupa bawa alat peraga ya. Jadi Daud bawa tongkat, kemudian dia ikat kerincingan. Orang Jawa bilang kelenengan ya Pak ya. Lonceng gitu ya. Kalau jalan kakinya bunyi, kring. Icrik gitu bunyi. Karena dia gak senantiasa bilang, hei domba-domba ikut saya ayo. Enggak, domba-dombanya mengikut gembalanya melalui suara. Dan melihat, oh domba saya masih di sana. Kalau saya di yang paling belakang, yang paling 100 hitungannya, kan banyak sekali. Tugasnya hanya lihat ke depan, ngikut aja. Lah kalau depan saya ini domba-domba nakal ke sana kemari, saya kan jadi bingung ya. Jadi bingung, tapi dia bisa melihat domba yang lain di depan dia lari ke sana kemari, dia bisa tidak mengikuti kalau dia mendengar si kerincing. Paham? Jadi bagaimana kita bisa memuridkan orang, kita bisa menjadi seorang gembala yang baik, kita harus bisa memperlengkapi diri kita. Sesuai dengan panggilan kita. Kalau seorang gembala, tok kerincing. Gak perlu banyak-banyak. Tok itu tongkatnya, kaki kiri cing, tok, cing, tok, kerincing. Nah seperti itu, domba-dombanya denger. Kalau ke kiri pasti denger dong ke kiri, bener gak? Bener ya? Kemarin saya ketemu orang buta ya, dia matanya buta, lengket gitu. Tapi dia ganteng banget, dia butanya mulai sudah masuk dalam pelayanan. Karena dia tidak taat. Setelah buta dia mau gak mau harus taat. Taat kepada apa? Taat kepada tok kerincing tadi. Mungkin zaman sekarang tidak ada Daud atau tidak ada gembala yang pakai tok kerincing. Tapi firman Tuhan ini ya, firman Tuhan menjadi tok kerincing buat kita. Firman Tuhan menjadi manual hidup kita. Manual itu apa? Manual itu adalah peraturan-peraturan di mana saudara harus berjalan, berfokus, melihat semua aturan, mentaati aturan dari pemimpin saudara. Gembala saudara, siapa gembalamu? Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Tuhan sudah berbicara hidup di dalam firman-Nya. Dia bilang firman ini hidup. Saudara, firman ini menjadi hidup kalau saudara sering membacanya, merenungkannya,
mengerti dan memahaminya, dimakan, ya dikelola, dienyam. Itu artinya direnungkan. Direnung, dikenyam, dikasih pertanyaan. Oh aku kayak gini toh. Oh ya Tuhan, dan melakukannya. Waktu saudara mendapatkan pewahyuan dari firman Tuhan, waktu saudara baca firman Tuhan kemudian saudara mengerti firman, waktu saudara baca kemudian saudara tiba-tiba meneteskan air mata, itu artinya pewahyuan dari Tuhan. Saudara mengerti, memahami firman Tuhan dan melakukannya. Waktu saudara melakukannya, saudara kuat karena saudara paham firman. Amin. Amin saudara. Lanjut lagi, itu kedua dan ketiga. Ia menyegarkan jiwamu, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Wow, seorang gembala mempersiapkan persiapan dia, perlengkapan dia untuk apa? Untuk menjadi teladan bagi domba-dombanya. Untuk menjadi teladan dan untuk diikuti. Apa yang dilakukan gembala itu juga yang dilakukan oleh domba-dombanya. Itu sebabnya dikatakan oleh karena namanya. Namanya siapa? Saya. Saya namanya seorang gembala. Saya namanya seorang mentor. Saya namanya seorang yang memuridkan orang. Saya namanya guru. Saya namanya pemimpin. Siapa namanya saya? Saya memberikan teladan dari apa yang Tuhan inginkan dari saya. Bukan yang saya inginkan. Teladan saya datang dari Tuhan. Siapa Tuhan saya namanya? Tuhan adalah gembala yang baik. Saya belum tentu gembala yang baik. Tapi saya harus ikut aturan main Tuhan supaya menjadi teladan bagi yang lain. Karena Tuhan saya, gembala yang baik sudah menjadi teladan buat saya. Gampang sekali bagaimana kita bisa menjadi gembala yang baik dan teladan bagi orang lain. Ikuti teladan gembala saya. Yesus namanya. Masuk di dalam kita. Apa yang kita dapat dari Yesus, teladankanlah kembali, transferlah kepada domba-domba yang ikut kita. Domba-domba yang ikut kita melihat teladan Yesus di dalam kita. Mereka juga melakukan hal yang sama untuk menjadi teladan. Sebenarnya jadi hamba Tuhan, jadi pelayan, jadi pemimpin, jadi pengusaha, jadi apapun kita, ya kan? Jadi apapun kita, waktu kita sudah melihat domba atau kita menjadi domba dan melihat gembala yang baik dan melakukannya, maka domba-domba yang mengikut kita, ya orang-orang yang ada di dalam pemuritan kita atau pelayanan kita, mereka juga akan melihat berkat teladan Allah di dalam kita. Terus ada keuntungan buat kita, namanya bonafit. Ya, bonafitnya apa ya buat kita? Kalau kita menjadi gembala yang baik, domba yang baik. Satu, gembala menyegarkan jiwamu, membaringkanmu di padang rumput hijau, bukan yang kering, artinya dia tanggung jawab, membimbing atau menyertai, mengajari mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian menyegarkan jiwa. Keuntungan buat kita ini adalah jiwa kita menjadi segar. Segar dari apa? Segar dari kekhawatiran. Saya tahu Bapak awet muda karena sedikit khawatir. Kenapa sedikit khawatir? Karena percaya gembalanya baik. Karena sudah mengamenkan firman Tuhan ini. Sudah paham, sudah mengerti. Karena kita hidup di dalam gembala yang baik. Jiwanya segar artinya kita awet muda. Amin. Saya awet muda loh Pak. Saya awet muda, saya bergairah, saya semangat lebih dari mereka-mereka yang masih muda. Saya bisa kerja 24 jam tanpa tidur. Yang muda-muda baru 2 jam kerja sudah gopoh ya. Kalah sama saya. Jadi waktu kita percaya kepada gembala kita, dia membawa kita dan menyegarkan jiwa kita. Kemudian dia membawa ke jalan yang benar. Ini salah, ini yang benar. Ditepok tadi ya. Pakai itu ya, tongkat tadi yang melengkung ya. Wah ini Noah kalau dari Jawa ini dia nih. Masuk lagi dari Soe ini masuk lagi. Dari Rote masuk.
mau nakal ke sana. Ada gosip, mau tinggalkan aja barisan. Jangan, masuk. Amin. Amin. Ayat selanjutnya ayat 4. Dikatakan apa di situ? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Alasannya apa? Alasannya bukan lembah kekelaman. Alasannya bukan bagaimana saudara punya beban, tantangan, pencobaan yang berat. Tidak, alasannya saudara harus percaya bahwa sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Emangnya kamu jago silat? Bukan. Karena gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Penyertaan Tuhan itu loh yang selalu mengikuti aku. Wow. Gada dan tongkatmu, tongkatnya Tuhan. Seperti apa coba? Kita nggak tahu seperti apa. Tuhan tahu sasaran yang tepat. Tuhan tahu peluru mana yang dia harus pakai. Amin. Tidak usah takut. Kenapa saudara tidak usah takut? Karena saudara sudah mengerti. Kemarin Pak Rich Whitmer berikan gambaran kepada kita semua ya. Jadi ada perlombaan nih lari. Perlombaan lari kita nih di garis start. Kan ada garis start, ada garis finish. Saudara mau finish atau mau di tengah-tengah berhenti kalah? Finish dong, sama Ibu Oma ya. Ibu Oma luar biasa, suaranya keras. Di garis start nih Bu, ini barisan Bu Yeye nih. Sama semua teman-temannya Bu Yeye, semua di situ nih barisannya. Lawan barisan iblis. Iblis, wah dia pakai yang merek-merek saudara katanya. Pakai Nike, pakai Adidas, pakai yang keren-keren. Krokodil ya kan. Kita yang pakai compang-camping, beban berat. Belum lagi Mercy Indonesia bagaimana tiap bulan ya kan. Operasional. Kita mau lari pakai bebannya banyak sekali. Takut sama si iblis. Iblis sudah gitu ya. Si iblisnya iblis. Kita dakdikduk dong. Kalau lawan kita gitu-gitu sama kita ya kan. Takut dong, ragu dong. Tiba-tiba si juri gini, hitungan ketiga, lari ya. Aduh hitungan pertama nih. Ready, kan dia bilang ya, siap. Siap, kita siap nih. Nehemi, siap lari nih ke garis finish ya. Tapi lihat iblis yang, saya belum langkah aja, sepatu saya kayaknya udah bergerak sendiri gitu. Wah ini canggih banget nih, bakal dia menang, kita kalah. Bener gak? Kalau kita lihat musuh lawan kita udah kalah duluan kan. Waktu kita kalah kita rasa takut, hati-hati nyalinya udah turun. Tambah lagi lihat 2, sebentar lagi pistol berbunyi nih. Kita ketakutan gak mau lari, betul? Saudara, di dalam kuasa darah Yesus, waktu kita bersandar kepada Yesus, kita adalah pengikut-pengikut gembala yang baik, Yesus, ya kan? Namanya Yesus loh gembala saudara. Jangan takut, yang ada saudara harusnya menguatkan dirimu dalam nama Yesus. Karena Yesus bilang di dalam namaku ada kuasa, kita lupa di dalam nama Yesus. Kita pikir nama Yesus sama seperti namaku, di dalam nama Ibu Yeye. Enggak jadi apa-apa saudara. Di dalam namaku tidak jadi apa-apa. Waktu kita bilang di dalam nama Yesus sesuatu terjadi. Itu yang harusnya 3 doornya ke atas. 1, 2, 3 doornya ke iblis. Senjata itu diarahkan ke iblis, iblisnya ditembak. Door, iblisnya mati. Kamu lari lari. Kamu yang bakalan mencapai garis finish. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita gak pernah sadar kan? Katanya Tuhan kita melindungi kita. Katanya gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Waktu dihadapkan dengan iblis jangan takut. Jangan gemetar. Jangan gemetar. Percaya bahwa Allah menyertai engkau dan engkau mendapat penghiburan. Waktu kita percaya kepada Allah, kita mendapatkan penghiburan. Ketakutannya hilang. Amin. Apalagi kita tahu pasti bahwa gembala kita pasti bela kita dong. Kalau Yesus jadi juri yang ditembak masa kita anaknya, pengikutnya gak mungkin kan. Yang ditembak adalah musuhnya. Mati. Biarpun pakai Nike, pakai Adidas, pakai apa. Yang mahal-mahal, yang canggih-canggih. Mati. Untuk apa? Iya, untuk kita menang. Dia dibela, kita dibela. Amin, saudara.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wow. 5 dan 6. Ini cepat aja ya. Jadi Tuhan itu tidak hanya menolong kita secara jasmani, kelihatan mata, tubuh ya, darah dan daging, tapi secara roh. Karena Tuhan bilang peperangan ini adalah peperangan melawan darah, melawan penguasa roh yang ada di udara. Itu bukan bagian kita, itu bagiannya Tuhan. Tuhan punya 1001 cara untuk melakukannya. Waktu kita angkat tangan, Tuhan yang akan melakukannya. Waktu kita berusaha untuk mengalahkan, tanpa Tuhan saudara akan kelenger. Saudara akan payah. Amin. Serahkanlah kepada Tuhan. Yang berikut, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi bukan cuma roh saja, tapi tubuh juga Tuhan menyediakan. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ini ada 3 hal yang saya mesti sampaikan. Di dalam ayat ini dikatakan, yang pertama, dia menyediakan hidangan bagiku. Artinya apa? Kita hidup berkecukupan. Hidup kita dilindungi, diberkati. Kecukupan, cukup itu bukan berarti saudara kepengen jadi orang kaya, ya kan tinggalnya di kos-kosan pengen punya helikopter. Itu gak cukup, ya itu berlebihan. Ya, kalau di kos-kosan tinggalnya paling gak punya dapur kecil, ya kan? Ada rice cooker, ada kompor gas untuk masak. Itu berdoa Tuhan cukupkan. Lah kalau mintanya helikopter, Honda, Harley, nggak berkecukupan. Mendingan beli rumah dulu baru di kos-kosan. Apa tidak di kos-kosan, betul nggak? Jadi yang secukupnya, yang berkecukupan, yang seadanya. Segala sesuatu yang berlebihan itu akan membawa saudara menjadi orang-orang yang gak pernah lihat ke bawah. Selalu ke atas. Bahkan bisa mencelakakan kita. Jadi secukupnya. Saya sudah belajar hidup secukupnya. Kalau ada lebih, itu dari Tuhan. Tapi perhatikan di sini, engkau Allah menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang melimpah itu bukan cuma apa yang kita butuhkan, seperti makan, pangan, baju, rumah dan lain sebagainya, keperluan primer dan sekunder. Tetapi Tuhan bilang, pialamu, harga dirimu, piala kan sesuatu ya. Award, piala itu seperti sesuatu yang berharga dalam dirimu apa? Itu akan dipenuhi dan diurapi Tuhan. Melimpah, amin. Melimpah. Apa yang melimpah dalam saya? Saudara berpikir melimpah itu kalau banyak duit, di dompet isinya merah semua, dompetnya kecil jadi besar. Bukan. Melimpah artinya saudara melimpah dengan belas kasihan. Saudara melimpah dengan melayani orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Saudara menjadi teladan. Melimpah saudara jadi berkat bagi orang lain. Berkat apa? Jasmani dan rohani. Kalau kita punya yang melimpah, ingat. Kalau kita hidup dengan kelebihan, ingat. Jadi tadi bilang secukupnya itu kita memang punya hati, punya punya budaya cukup. Orang-orang yang merasa cukup adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak bersyukur adalah orang-orang yang selalu kurang, komplain. Ya kan? Makanya kita harus menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Kalau kita diberikan kelimpahan, kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu Tuhan sedang percaya saya. Ini hanya numpang lewat. Saya tahu Tuhan percaya saya. Saudara, saya mau kasih tahu, kita percaya Tuhan biasa. Saudara percaya Tuhan itu biasa. Tapi kalau Tuhan bicara atau percaya kepada saudara, itu luar biasa. Jadilah anak-anak kesayangan yang dipercaya oleh Allah. Amin. Hidupmu akan melimpah. Melimpah. Kalau saudara paham perikop ini, saudara akan menjadi orang yang rendah hati. Orang yang tahu siapa saudara. Orang yang tahu fokus hidup. Saudara akan tahu itu.
Pialaku penuh melimpah, artinya nama baikmu baik ya kan. Teladan hidupmu, lifestylemu melimpah. Melimpah artinya menjadi berkat bagi orang lain. Banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Amin? Amin. 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, luar biasa. Kebajikan artinya kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak layak menerimanya. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang yang baik dengan kita itu biasa. Tapi kalau kita melakukan kebaikan kepada orang yang tidak layak menerimanya itu dinamakan kebajikan. Terus dibilang lagi yang satunya adalah kemurahan dan kebajikan dan kemurahan. Jadi kemurahan yang kita berikan kepada mereka adalah kebajikan. Kemudian akan mengikuti aku seumur hidupku. Seumur hidup. Itu sudah menjadi gaya hidupmu Bapak Ibu. Sudah menjadi budaya kita berbuat baik. Bermurah hati. Melakukan kebajikan. Itu gak perlu didorong-dorong. Itu gak perlu disuruh-suruh. Itu menjadi budaya kita. Darah kita. Menjadi DNA kita. Karena kita dapat itu dari siapa? Dari gembala yang baik tadi. Yang diturunkan kepada kita. Kita turunkan kepada anak buah kita. Jadi harus satu darah. Amin. Satu darah. Karena kalau tidak, oh ini anaknya siapa? Dia kok di bagian kita adopsi kali. Makanya nuak aleku gak karu-karuan. Karena bapak ibu enggak gitu. Bener ya? Pasti beda. Anak sopo iki. Gak ngerti aku. Saya suka yang terakhir. Kalau ada kebajikan berarti ada musuh ya Pak. Karena kita melakukannya kepada orang-orang yang tidak baik dengan kita. Tetapi Tuhan bilang jangan takut. Tadi lembah kekelaman tadi, dia menyertai kita, dia menolong kita. Yang terakhir hebat. Ini orang-orang yang bertahan dikatakan begini. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa ki opo toh Mbak? Sepanjang masa itu artinya segala musim. Musim gugur, musim kering, musim miskin, musim susah, musim garu-garu tanah ya kan. Supaya dapat makanan. Setia. Diam di situ. Jangan kesana kemari, diam. Lihat keajaiban Tuhan akan terjadi. Saya udah di musim sakit lagi. Kok kista bisa balik lagi, saya bingung kok bisa balik. Kemarin udah sembuh sekarang, mulai lagi. Kok tantangan datang lagi. Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam masa susah, masa senang, masa kurang, masa lebih, masa apa saja yang saudara sekarang alami. Pergumulan yang berat, doa gak dijawab-jawab, kehabisan beras, kehabisan apapun. Diam dalam rumah Tuhan. Kapan saya harus diam? Sepanjang masa. Lewati masa satu saudara bersyukur kepada Tuhan. Lewati masa kedua saudara bersyukur kepada Tuhan. Saudara terbiasa melewati masa demi masa. Maka Tuhan dimuliakan. Dia dimuliakan oleh karena saudara percaya. Oleh karena namanya.